Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Arba'in Nawawi hadis ke-8. Al-haditsu tsamin an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi an-nas, manusia, tetapi makna an-nas di sini ay al-musyrikin, orang-orang musyrik, hatta yashhadu alla ilaha illallah, sehingga mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka memberikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka telah melakukan itu, asamu minni dima'ahum, maka mereka telah menjaga dari aku darah-darah mereka, yakni tidak boleh diperangi, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisab mereka urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yakni kalau ada orang zahirnya sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, khalas, dia masuk min jumlatil muslimin. Tidak boleh kita bergaul dengan mereka seperti pergaulan kita kepada al-kuffar wal musyrikin. Urusan mereka mengucapkan itu karena takut dibunuh di zaman perang, bainahum wa bainallah. Bila mereka sudah mengucapkan syahadat, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka. Memang kalimat la ilaha illallah itu disebut-sebut sebagai afdhalul dzikri, seutama-utamanya zikir. Bahkan tidak ada kalimat yang diucapkan oleh lisan manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat yang lebih agung dari kalimat la ilaha illallah. Kalau kita membaca kitab-kitab para ahli tasawuf, orang-orang ahli thariqah, tidak ada yang berani mengatakan ada sesuatu yang lebih dari la ilaha illallah di dalam membersihkan kotoran-kotoran hati, di dalam membersihkan najis-najisnya atharun nafas, al-ammarah bisu, lebih dari la ilaha illallah. Malah disebut di sebagian kitab yang saya baca itu ada kata-kata ijma'. Jadi ijma' wa ahli thariq bahwa yang paling hebat di dalam membersihkan hati adalah melanggengkan bacaan kalimat la ilaha illallah. Kaifiyah membacanya bebas. Mau pakai kaifiyah Thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Alawiyah, apa saja silakan sesuai thariqah masing-masing. Tetapi yang terpenting tidak ada perbedaan pendapat di dalam afdhaliyah kalimat la ilaha illallah fi tanzifin nafas, di dalam membersihkan jiwa. Kalau kita
yang diijazai oleh Syekhuna Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih di wirid Turgalawiyah yang 4 itu, yang harian itu. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah itu, terus astaghfirullahaladzim kullu dzambin azim, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, terus Allah Allah. Setiap satu tergantung tingkatan. Untuk pemula 100, yang mutawassit 500, yang nihai, yang tingkat akhir setiap hari 1000 dari 4 itu. Itu ijazah Ustadz Imam Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih dari Maulana Imam Al-Habbar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih. Lah urusan ijazah ini ada beberapa yang tanya, kalau saya sudah bicara begini di taklim online, khalas, faqad ajaztukum. Baik saya menyebut kata-kata ajaztu atau tidak, khalas. Kata Ustadz Imam, al-amru fawqal ijazah. Kalau di taklim sudah diterangkan, sudah diperintahkan membaca, itu sudah di atasnya ijazah. Sudah, silahkan. Yang mau mengamalkan fadhlah. Yang sulit itu kan istiqomahnya. Istiqomah, tertarik sih gampang ya. Siapapun mendengar keterangan baik ya pasti tertarik. Kecuali mahjub. Yang sulit itu walakin azizun fir rijali thabatu. Saudara Imam dulu sering menerangkan tuh, kalau ada orang tertarik untuk khidmah, untuk ibadah, untuk ta'lim, untuk wirid, sering beliau utarakan syair ini. Likullin ila sya'wil ula harakatu, walakin azizun fir rijali thabatu. Yang jarang itu thabat, istiqamah, tetap continue. Itu salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatahu. Rasulullah itu kalau mengamalkan satu amal, beliau rutinkan, beliau tetapkan, makna beliau istiqomahkan. Jadi enggak ada putus nyambung kalau mengamalkan terus. Jadi begitu ya, kalau ada yang mau mengamalkan apa saja, silahkan. Memang la ilaha illallah ini setelah dipahami oleh para ulama yang amilin, oleh para sadikin yang serius fi sulukihim, dari zaman ke zaman, sehingga muncul macam-macam cara itu untuk memasukkan la ilaha illallah di dalam hati. Ada yang dengan cara mengulang-ulang sampai ribuan, bahkan ada yang ratusan ribu supaya masuk. Ada, wa kulluhum ala khair, semua itu baik dan sudah menjadi thariqah yang macam-macam. Ada yang pakai itu, yang hati digambar itu, Syabandi kalau saya nggak salah itu. Jadi la ilaha itu kan nafi, tidak ada yang mawjud illallah, isbatnya itu. La ilaha, tidak ada yang dicintai illallah. Itu waktu saya di Bandung dulu, Syekhuna Abu Yahya itu kan mursyid ya, dan benar mursyid asli, itu mursyid yang kamil mukammil, bimakna faham betul tentang thariqah dan wasal sampai ke ujungnya thariqah itu bagaimana, beliau udah sampai. Waktu itu anak beliau Ustaz Abu Hamid nanya, kan di Naqsyabandiyah itu ada latifah-latifah itu, yang 2 jari, ada latifah qalbi, latifah ruh, khawfi, ahfad, dan lain-lain. Sebut lataifus sabah. Terus Ustaz Abu Hamid nanya, kalau ada orang gitu, umpama bisa mengingat Allah tanpa harus latifah seperti itu, boleh apa tidak?
Jawabnya Buya ini yang ngajib ini. Padahal beliau Qadiriyah yang Nasyabandiyah lah. Tapi kalau membahas ilmu itu apa adanya. Kata Syekhuna Buya, ya boleh. Wong itu cuma jalan. Jadi zikirna fi itsbat la ilaha illallah. Zikir Allah di latifah-latifah itu belum sampai. Perantara saja, perjalanan untuk menuju biar orang bisa ingat gitu. Betul-betul ingat kepada Allah. Saya ulangi ya, ini pembahasan penting biar nggak berantem masalah perbedaan kaifiyah. Habis ini saya terangkan tentang Sanusi ya. Jadi harus difaham mana wasithah, mana maksud. Mana suluk, mana wusul. Qadiriyah, Nasyabandiyah, Alawiyah, Tijaniyah, apalagi Sanusiyah, Khadiriyah, dan lain-lain. Itu tujuannya satu aja, supaya si insan 24 jam qalbuhu ingat kepada Allah. Al-kaifiyah ini ikhtalafu. Berbeda-beda caranya. Saya perhatikan kalau di Naqsyabandi itu begitu, terutama yang saya tahu di waktu masih hidupnya Habsab itu, Waliullah al-Arif billah, kayak Qastalani itu. Syekhuna kayak Qastalani itu kan dinaikkan dari Latifah 1, Latifah 2 sampai akhir, nanti diulang lagi. Saya sempat tanya itu loh, kenapa kok diulang? Dalam pemahaman saya kalau sudah wasal khalas. Tidak tahunya itu hanya kaifiyah saja, diulangnya karena belum usul. Diulang lagi. Maka waktu Syekhuna Buya Yahya menjawab itu kepada putra beliau itu saya jadi paham, oh tujuannya itu ingat kepada Allah. Ya kalau orang bertahun-tahun mengamalkan wasito thariqah nggak inget-inget ya bukan nggak ada gunanya ya tetap ada gunanya, ada pahalanya, namanya membaca ya. Membaca dengan lisan, membaca dengan hati, capek, itu kan tetap ada pahalanya. Tapi kan ya belum sampai. Jadi begitu, nggak usah ribut masalah beda-beda kaifiyah. Yang saya pahami dari Thariqah Sanusiyah itu mereka radhiyallahu ta'ala anhum wa nafani wa iyyakum bi asrarihim wa asrari jami' ahli taraik. Mereka itu memahami dulu sifat-sifat Allah, pahami dulu wujud, qidam, baqa sampai akhir. Terus memahami ta'alluq qudrat dan lain-lain. Kemudian memahami kalau qudrat ta'alluq ini muta'allaqnya apa, terus sampai terbiasa melihat akwan itu yang dilihat Allah. Bimakna melihat harakah ingat muharrik, melihat orang makan ingat yang memberi makan, gitulah dan lain-lain. Setelah si murid ini mulai paham itu, baru di Dasuki itu ada pasal tentang cara membaca kalimat la ilaha illallah. Silakan dilihat aja di Dasuki ada. Kalau nggak salah itu kalimatnya faslun fi kaifiyati dzikri kalimatil musyarrafah, kalau nggak salah itu. Suruh baca dulu istighfar untuk membersihkan kotoran-kotoran hati, sholawat ala nabi supaya dapat syafaatnya nabi agar zikirnya terbuka. Bagus itu kaifiyahnya itu. Jadi mau masuk ke la ilaha illallah itu diadakan pembersihan hati dulu. Bil istighfar wassalah ala nabi dan lain-lain. Nah, begitu membaca la ilaha illallah itu saya diajarkan begini, kalau mau diamalkan silahkan 20 kali aja tiap sebelum tidur. Jadi 20 kali itu minimal ya, mau 100, 165 ifadhal, bebas saja. Kalau di Sanusiyah yang ditekankan itu ingatannya, jalannya pikiran kita, bukan banyaknya adat kalau di Sanusiyah. Jadi la ilaha illallah. Kalau kita siang tadi habis melakukan dosa apa gitu, di la ilaha illallah pertama itu suruh ingat ke situ. Tidak ada yang mengampuni dosa saya hari ini illallah. La ilaha. Kalau santri tadi siang hafalannya sulit umpama.
Ya dimasukkan ke situ. La ilaha, tidak ada yang bisa melancarkan hafalan saya illallah. Kalau santri atau orang sedang sakit, la ilaha, tidak ada yang menyembuhkan penyakit saya illallah, begitu. Itu yang saya rasakan, saya pribadi ini. Anda, siapapun Anda, santri Darul Hadis, Tribatul Rahmah, atau di mana aja mengikuti taklim saya senang orang itu jarib, coba aja, rasakan sendiri. Jadi kalau sudah merasakan sendiri kan tinggal istiqomahnya. Jarib. Kaifiyah ini menurut saya ahsanul kaifiyat. Asarnya ke hati itu lebih, sebab ingetannya itu langsung. Jadi mempergunakan kejadian sehari-hari untuk menemukan illallah. Lebih gampang ke khusyuk itu. Contoh, ada orang, na'udzubillah, hatinya sedang gelisah. Entah dia dengar berita orang tuanya sedang ada masalah, dengar berita saudaranya lagi dipukul orang, apa gimana lah, terserah, sedang galau. Baca itu la ilaha illallah, walau 20 marrah. Malah kalau pendapat saya, walau marratan wahidatan, tapi bihuduril qalbi, dengan hadirnya hati, itu anfa'u lil qalbi daripada Anda baca ratusan bahkan ribuan di dalam tanwirul qalb, menerangi hati. Dan ini boleh dicoba. Yang khusyuk ya, la ilaha, tidak ada yang bisa menolong orang tua saya illallah. La ilaha, tidak ada yang bisa mengobati saudara saya illallah. Terus gitu. Jadi masalah dimasukkan di la ilaha itu. Oh, kalau orang mampu dengan kaifiyah ini 1000 atau 10.000, wah ya udah lebih-lebih. Tapi kan nggak bisa cepet-cepet bacanya itu. Orang mau baca la ilaha illallah. Saya nggak nentang loh ya, silahkan. Saya sangat menghormati. Wa ana tilmid orang-orang yang membaca pakai kaifiyah itu. Saya sendiri ada ijazah dari Qadiriyah, Nasyabandiyah, macam-macam. Saya sangat menghargai kaifiyah itu. Dan tetap ada asarnya. Buktinya yang futuh juga banyak dari zaman ke zaman kan. Cuman kita kan mencari nih mana kaifiyah yang lebih gampang masuk ke dalam hati. Masuk bermakna bikin inget ya. Bukan bermakna mujarrab di dalam qadhul hajat, itu lain lagi. Kalau itu mah harus pakai bilangan itu. Ini lagi cerita untuk membersihkan hati, bikin ingat kepada mazkur. Jadi az-zakir yadhkurul mazkur, betul-betul, bukan hanya membaca. Jadikan kejadian harian, jadikan musibah yang sedang datang, jadikan problem yang sedang menimpa Anda atau orang-orang yang Anda cintai, atau menimpa kaum muslimin, seperti sekarang negara gempa di Cianjur dan lain-lain. Waktu baca itu ke sana. Itu yu'inukum ala dzikril madhkur, akan membantu Anda di dalam mengingat Allah. La ilaha, tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang saat ini sedang ditimpa musibah illallah. Tuh. Kalau ijazah yang saya dapat sih kapan saja, di mana saja, berapa saja dibaca. Kalau pakai kaifiyah ini bebas, hanya yang paling bagus tiap mau tidur itu 20 marrah minimal, untuk hati biar kita tidur itu dalam keadaan sudah nadhif. Kan penting itu. Orang terpejam matanya, baca itu terus sampai si tidur mengambil dia, artinya dia tertidur. Akhadhahun naum, bermakna dia tertidur itu dalam keadaan zikrullah, itu akan membuka ainu qalbihi untuk mengalami ru'yah yang baik, min ru'yatillah jalla jalaluh wa ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ru'yatil malaika wa ru'yati awliyaillah azza wa jal. Kadang ru'yah yang membuat dia futuh,
Mathalan, fathak fi kadza wa kadza. Itu akan terjadi apabila ya'khudhukum an-nawm fi halati dzikril madhkur. Tertidur dalam keadaan sedang ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Hakadha. Al-hadits at-tasi', hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa-apa yang aku larang kalian darinya maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa-apa yang aku perintahkan dengannya kerjakan semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena telah membinasakan, telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian banyak bertanya. Jadi kalau disuruh itu banyak nanya. Enggak sami'na wa ata'na, sami'na wa tafakkarna, sami'na wa takallamna, sami'na wa sa'alna, dan lain-lain. Harusnya sami'na wa ata'na. Wa ikhtilafuhum, dan berbedanya mereka ala anbiya'ihim, pada nabi-nabinya. Ini hadis menerangkan tentang kita disuruh nawaitul ittiba. Ini bagus ini. Rawahul Bukhari wa Muslim. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Biasakan ya dalam segala sesuatu kita mau baca sallallahu ala Muhammad, limadza tusalli ala nabi, nawaitul ittiba. Kita akan baca hadis nawaitul ittiba. Apa saja udah dalam hati, mau sholat sunnah, mau sholat apa saja, niat ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibiasakan sampai jadi adat, sambil dimasukkan ke dalam hati. Dan nanti tahakkuknya pelan-pelan. Apa maksudnya tahqiq? Gini, ada orang mau mengamalkan sallallahu alaihi Muhammad umpama di qada'il hajah. Ijazah saya itu yang 10.000 40 hari dengan 100 hari apa itu, atau yang 1.000, yang mana aja lah. Dia ada hajat, terus dia baca, enggak, saya sholawat nawaitul ittiba, saya ikut kepada perintah Rasulullah SAW. Tapi dia baca hatinya ingat hajat, itu bukan nawaitul ittiba, masih nawaitu qada'al hajah. Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa, juz. Tapi maqam orang yang niat nawaitul ittiba serius, betul-betul imtithalan li amri Rasulillah, dengan yang membaca sholawat li qada'il hajah, ya beda. Gak beda puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas, gitulah. Dan setiap orang harus arafa nafsah, Anda di makom yang mana. Kalau orang masih di makom qada'ul hajat, dia bersumpah, pokoknya mulai sekarang saya nggak mau wirid, nggak mau sholat sunnah kecuali niat ittiba'ur rasul. Itu biasanya nggak nyampe seminggu sudah nggak baca apa-apa itu. Tarikan semangat untuk bacanya hilang. Memang dia makomnya makom mubtadi, ini ya makom arifin. Jadi harus tahu diri sendiri. Yang paling enak ya punya guru ya. Kalau punya guru tinggal tanya ke gurunya harus niat apa, harus bagaimana, jadi tuntun. Kalau yang tidak punya guru atau tidak bisa berhubungan dengan guru atau tidak pernah mendengarkan taklim-taklim model begini, ya harus arafa nafsah. Harus bisa meneliti dirinya sendiri. Ini benar ini. Jadi mursyid itu kan ala basiro ya, tahu betul keadaan hati muridnya.
Ada murid yang kalau diberi ijazah wirid harus niat ikhlas lillah wa rasulih, nawaitul ittiba, 2 hari puasa berhenti. Tarikannya kurang kuat. Bukan karena dia munafik atau fasik atau zini, kan enggak, dia muslim, mukmin. Tapi makomnya memang belum makom ke situ. Ada contoh lain gini. Ini kejadian ini. Ada satu orang malas sholat sunnah. Malas. Udah sholatnya wajib aja. Ya sholat sunnah, Allahumma kalau terpaksa rakaatain khalas, tahiyatul masjid, sholli jum'ah wa yarja. Satu waktu ada guru yang tahu dengan urusan tarbiyatul muridin, diijazai itu orang tuh. Kamu yang banyak sholat sunnah. Qobliyah, ba'diyah, duha, wabin, qiyamul lail. Kalau bisa pakai yang punya Kiai Hamid Pasuruan tuh yang 12 kan bagus tuh. 12 rakaat, 12 rakaat. Wabinya ambil 20. Pokoknya al-yawm wal lailah 100 rakaat. Ini yang asalnya malas. Atau lagi kejadian ini. Asalnya malas sudah. Tapi niatkan semua pahala sholawat tadi jangan diambil, hadiahkan untuk Rasulullah SAW. Rupanya si guru tahu, ini anak nih punya mahabbah ke nabinya kuat. Kan kadang orang begitu tuh. Mahabbah dan syauq, pokoknya yang urusan bangsa ke Rasulullah SAW itu lebih kuat daripada taubat, istighfar, ingat dosa. Ada kebalikannya. Orang ke Rasulullahnya ada tapi nggak banget. Kalau nggak ada ya udah putus hubungan imannya kan. Ya pasti ada lah. Tapi lebih kuat ke mungkin dulunya dia pendosa, ahli zina segala macam. Jadi ingetannya itu hanya ingin sebelum saya mati supaya Allah Ta'ala mengampuni dosa saya. Itunya yang lebih kuat. Ada yang ke Quran, macam-macam lah orang itu. Rupanya ini si Syekh tahu ini murid ke nabinya kenceng. Begitu diijazai tadi. Ya'maluhu wa yastaqim. Wa ana atakallam fi hadhihi al-laila, malam ini orang sudah fuk 20 sana. Istaqim fi salam ya rakaah. Gara-gara dirubah niat itu. Langsung semangat. Atau lagi. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang Tuhan yang luar biasa ya. Mugallibul qulub wa musarriful qulub wa hadil qulub. Jadi memasukkan hidayah ke hati orang itu macam-macam caranya. Wala haula wala quwata illa billah. Innaka lan tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt. Barik lana fi ma atayt. وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.